Kita akan mulai dengan lomba festival lomba seni siswa LS2 SMK tingkat Provinsi Papua Barat, yang saat ini kita akan memulai dengan untuk film pendek atau film dokumenter nomor urutan 1 yang akan menampilkan video atau film pendeknya yang akan dilombakan di tingkat provinsi, yaitu dari SMK DKV Raja Ampat ya. Kita bisa mulai di kesempatan ini. Saya akan berikan tuh ya, ada pendamping dan siswa yang melakukan atau mengikuti lomba dan ketiga tim juri. Waktu ini kita akan mulai. Videonya kita itu ada arahan dari tim juri kepada peserta terkait hal-hal yang perlu disampaikan, dan juga nanti dari pendamping dan siswa bisa langsung ketika video ini diputar bisa langsung memberikan penjelasan atau ada hal-hal yang perlu dijelaskan atau disampaikan, bisa disampaikan. Ya, mungkin waktu ini dikasih untuk tim juri, ada yang mau disampaikan. Berarti nanti kita dipresentasikan saya dulu skripnya kita bawa, nanti dulu baru kita buka video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ali, kelas 12 dari sekolah SMK DKV Yanurah di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, dan terhormat Bapak Ibu Guru pendamping, yang saya hormati panitia FL2N dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya mempresentasikan film pendek kami, film pendek dokumenter kami yang berjudul Mural. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan isi sedikit dari film ini yang berjudul Mural. Mural adalah salah satu teknik melukis dengan dinding sebagai medianya. Tahun ini, teman kami Muhammad Syaril ditugaskan untuk melakukan PBL Project Based Learning di luar sekolah, yaitu melukis dinding sekolah Raut Atul Atfal Uthman El Hakim, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini dilakukan pada saat liburan sekolah, dan kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 25 Juni sampai dengan 10 Juli 2021. Dan walaupun Raja Ampat masih termasuk zona hijau, kami tetap memperhatikan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan adapun pesan moral dari film ini, yaitu agar bisa memotivasi teman-teman sekalian yang ada di tanah air agar bisa mengembangkan bakatnya di bidang melukis. Cukup sekian, bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri, saya siap menjawab. Selamat pagi teman-teman, salam kenal dengan saya Muhammad Syarif, siswa kelas 12 SMK DKV Yanurah Kidiraja, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kenaikan kelas tahun ini, saya diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan PBL atau Project Based Learning di luar sekolah
sebagai pengganti praktek kerja industri karena belum mendapat izin dari dinas. Lebih tepatnya melukis dinding sekolah Raudatul Atfal Luqman El Hakim yang beralamat di Jalan 30, Kelurahan Sapogampo, Kecamatan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat. Sekedar informasi, walau Raja Ampat masih termasuk zona hijau, namun untuk kegiatan PBL di luar sekolah seperti ini, saya tetap mematuhi protokoler kesehatan dengan ketat. Secara teknis, ukuran dinding luar yang harus saya lukis adalah panjang kurang lebih 20 meter dan tinggi 3 meter persegi. Manajemen waktu dan juga teknis penggunaan bahan serta tahapan mural ini saya lakukan semaksimal mungkin. Kegiatan melukis dinding atau biasa disebut mural ini dimulai dari tanggal 25 Juni sampai dengan 10 Juli 2021 atau kurang lebih 2 minggu. Tujuan dari mural atau melukis dinding ini adalah untuk menyambut tahun ajaran baru 2021-2022 RA Luqman El Hakim yang rencananya akan mulai masuk sekolah secara tatap muka pada tanggal 12 Juli 2021. Bagi saya, kegiatan PBL ini bukan hanya memberikan kesempatan untuk belajar mengenal praktik di luar lingkungan, tapi juga mengekspresikan jiwa seni saya sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Dan bonusnya, saya mendapatkan apresiasi dari lingkungan tersebut. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh manajemen RA Luqman El Hakim. Inilah dokumentasi saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam dari Raja Ampat. Yang saya mau tanya, waktu pertama kali Bang Idekan mau bikin video ini seperti apa?
Maksudnya idenya siapa, terus menggarapnya seperti apa? Ide dari film kita membuat film ini yaitu ide dari kami, baru kita pengajuan tes kepala sekolah kami agar mengerjakan mural ini sekalian menjadikan film dokumenter. Kita mendapatkan ide dari Saril ini siapa? Saril ada. Dia ikut peserta seni lukis juga. Oh, jadi tidak. Saya tanyakan waktu kenapa ide mural ini siapa yang ide? Ide dari kami berdua. Oh, ide sama-sama. Ide sama-sama. Terus waktu punya ide itu, maksudnya gini, coba ceritakan. Mungkin waktu kita itu ada lomba, terus ini bikin apa ya? Nah, terus mulainya ada ide itu seperti apa tuliskan naskahnya nanti bikin ini, atau memang kita bikin ini sudah kan saat ini dia bisa gambar, dia gambar, kita bikin. Ingin tahu idenya dari awal itu sampai jadi seperti apa? Kalau masalah ide, kalau tiba-tiba pikiran itu satu hari sebelum. Yang shoot siapa? Yang bergambar siapa? Yang ngesut yang bikin, yang ngesut dengan sutradara saya sendiri. Sutradaranya siapa? Oh, sutradaranya juga Dengan editing, kameramen. Oh, orang kasih. Jadi waktu ide itu datang, memang langsung shoot saja, tidak ada bilang, oh ini bikin dia seperti ini. Iya langsung untuk. Sekarang ada kamera. Itu satu hari selesai ya? Atau nyambung? Proses shootnya Prosesnya nggak sehat. berapa lama? Dari awal pertama membuat mural sampai akhir Itu berapa hari? 14 hari pas dengan Berapa hari? 14 hari 14 hari baru selesai. dari awal pembuatan mural sampai dengan akhir. Oh, terima kasih. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ya baik, terima kasih. Itulah pemaparan atau penyampaian atau film yang telah ditampilkan dari siswa SMK DKP Dika Raja Ampat Barat. Kita akan masuk kepada yang berikut, nomor undian yang berikut, yaitu nomor undian 2 dari SMK Yapis Papak. Yang akan menampilkan film pendek ya, film pendek dokumenter. Waktu dan kesempatan ini diberikan bagi siswa yang akan menyampaikan atau menyampaikan kepada tim juri menceritakan tentang pembuatan film. Setelah itu baru videonya ditampilkannya sesuai dengan yang akan disampaikan oleh tim juri. Waktu dan tempat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan hormat buat guru dan hormat pada guru pembimbing dan kepala. Saya akan sedikit bercerita tentang busana perempuan suku Bahasa Papua Provinsi Papua Barat. Pada zaman dahulu, masyarakat Papua menggunakan kulit kayu hawa sebagai bahan utama pembuatan busana mereka. Dengan cara diolah
Mereka memiliki kulit kayu pohon hawa, lalu membawanya ke pinggir kali dan memukulnya hingga halus. Setelah itu, mereka mulai membilasnya hingga bersih dan menjemurnya hingga kering. Setelah kering, mereka mulai membentuknya seperti busana yang akan mereka kenakan. Sekitar pada tahun 1350-an, masyarakat Fak-Fak mulai mengenal kain. Adanya kain ini berasal dari bangsa Eropa. Pada saat itu, bangsa Eropa melakukan penjelajahan mencari rempah-rempah hingga ke Fak-Fak. Masyarakat Fak-Fak dengan bangsa Eropa melakukan barter atau tukar-menukar barang. Masyarakat Fak-Fak menukarkannya dengan rempah-rempah seperti pala dan juga menukarkannya dengan emas negeri atau emas asli Fak-Fak. Sedangkan bangsa Eropa sendiri menukarkannya dengan kain. Masyarakat Fak-Fak mulai menggunakan kain sebagai busana mereka. Untuk perempuan, mereka membuat penutup dada hingga kaki, dan untuk laki-laki mereka membuat cawat. Seiring berjalannya waktu dan teknologi, masyarakat Fak-Fak mulai memodifikasi kain tersebut menjadi kebaya dan baju yang seperti saya kenakan saat ini. Adapun beberapa aksesoris yang dikenakan oleh perempuan Fak-Fak. Yang pertama seperti sisir bambu atau suer. Sisir bambu atau suer ini terbuat dari bambu yang biasa digunakan sebagai perapi rambut dan juga hiasan kepala pada saat menari tumor dan titir. Yang kedua, kabari. Kabari ini terdiri dari 3 jenis yang seperti saya kenakan saat ini. Nah, kabari ini adalah kabari propror. Kabari propror ini memiliki struktur yaitu kepala, mulut, hidung, dan telinga. Kabari ini berbentuk seperti pinggul wanita. Terus ada kabari tumhingga. Kabari tumhingga ini berukuran besar, biasa memuat barang atau makanan, bisa berukuran 3-4 kilo barang yang akan dibawa. Setelah itu ada kabari duni. Kabari duni ini biasa digunakan untuk menyimpan barang, perhiasan, dan juga biasa berisi sirih, pinang, dan kapur. Yang ketiga ada leontin atau anting-anting. Leontin atau anting-anting ini terbuat dari emas asli Fak-Fak atau emas negeri yang digunakan perempuan Fak-Fak sebagai perhiasan mereka. Namun sekarang hanya digunakan sebagai mahar atau mas kawin. Yang keempat, gelang tangan atau yana. Gelang tangan atau yana ini terbuat juga dari emas asli Fak-Fak atau emas negeri. Dan yang membedakan busana perempuan Fak-Fak dengan perempuan Papua di daerah lainnya ialah perempuan Fak-Fak lebih identik menggunakan kabari dan sisir bambu sebagai hiasan kepala mereka. Dan juga perempuan Fak-Fak lebih identik menggunakan gelang tangan atau yana sebagai simbol dari seorang ibu. Sekian cerita singkat tentang busana perempuan suku Bahamata Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cerita skripnya ada di print nggak? Belum dicetak. Terus syaratnya ada 2 yang harus kami butuh, termasuk tadi selain skrip butuh originalitas atau property release. Ya, pernyataan dari yang ada dalam konten siapa yang bisa, si Saril mesti punya teman kalian, yaitu dalam di sini adalah siapa. Terus musik, bahwa musik itu sah digunakan oleh kalian untuk dipakai dalam video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sundarto, perwakilan dari SMK Yavis Fakfak kelas 11 jurusan DKJ. Saya akan sedikit bercerita tentang busana perempuan suku Baha Mata Fakfak Provinsi Papua Barat. Pada zaman dahulu, masyarakat Fakfak menggunakan kulit kayu hawa sebagai bahan utama pembuatan busana mereka. Dengan cara diolah, mereka memuliti kulit kayu pohon hawa lalu membawanya ke pinggir kali. Setelah itu mereka memukulnya hingga halus dan mereka membilasnya hingga bersih. Setelah itu mereka menjemurnya hingga kering dan membentuknya seperti busana yang akan mereka kenakan. Sekitar pada tahun 1350-an, masyarakat Fakfak mulai mengenal kain. Adanya kain ini berasal dari bangsa Eropa, yang pada saat itu bangsa Eropa melakukan mencari rempah-rempah hingga ke Fakfak. Masyarakat Fakfak dengan bangsa Eropa melakukan barter atau tukar menukar barang. Masyarakat Fakfak sendiri menukarkannya rempah-rempah dengan pala dan juga menukarnya dengan emas negeri atau emas asli Fakfak. Sedangkan bangsa Eropa sendiri menukarkannya dengan kain. Masyarakat Fakfak mulai menggunakan kain sebagai busana mereka. Untuk perempuan, mereka membuat cukup dada hingga kaki, dan untuk laki-laki mereka membuat dawan. Seiring berjalannya waktu dan teknologi, masyarakat Fakfak mulai memodifikasi kain tersebut. Mereka membuat kebaya dan baju yang seperti saya kenakan saat ini. Adapun beberapa aksesoris yang dikenakan perempuan Fakfak, yaitu seperti 1. Sisir bambu atau suer. Sisir bambu atau suer ini terbuat dari bambu yang sering digunakan perempuan Fakfak sebagai perakit rambut dan juga sebagai hiasan kepala pada saat menari tumor dan titir. Yang kedua, kabari. Kabari ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kabari tumingga. Kabari tumingga ini berukuran besar, bisa berisi 3-4 kg barang atau makanan yang akan dibawa. Yang kedua, kabari tuni. Kabari tuni ini biasa digunakan untuk mengisi perhiasan emas dan juga diisi dengan sirih, pinang, dan kapur. Yang ketiga ada kabari proper yang seperti saya kenakan saat ini. Kabari ini memiliki kepala, mulut, leher, hidung, dan kabari ini berbentuk seperti simbol wanita. Biasanya kabari ini digunakan pada saat menari tumor dan titir. Nah, yang ketiga ada leontin atau anting-anting. Leontin atau anting-anting ini biasa digunakan perempuan Fakfak sebagai aksesoris atau perhiasan mereka. Namun sekarang hanya digunakan sebagai mahar atau mas kawin. Yang keempat ada yang namanya gelang tangan atau yana. Gelang tangan atau yana ini terbuat dari emas asli Fakfak yang dari zaman dulu hingga sekarang digunakan sebagai perhiasan. Dan yang membedakan busana perempuan suku Baha Mata Fakfak dengan perempuan Papua di daerah lainnya ialah perempuan Fakfak menggunakan kabari dan sisir bambu sebagai hiasan kepala mereka. Dan juga yang menjadi simbol perempuan Fakfak ialah mereka menggunakan gelang tangan atau yana sebagai simbol seorang ibu. Sekian cerita singkat tentang busana perempuan suku Baha Mata Fakfak Provinsi Papua Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dikerjakan sendiri kan? Dikerjakan sendiri videonya dari tulisnya. Kalau dari punya naskah dibantu sama bapak tua, terus bapak tua bicara, kita rekam sambil kita menulis dan mengambil yang betul-betul. Bapak tua itu siapa? Keluarga? Iya, istri dari Fakfak. Untuk ceritanya bagus sebenarnya, cuma di sini sama seperti kamu menceritakan kembali tadi, dia punya skrip. Nah, memang sebenarnya kalau secara ceritanya itu ada riset, maksudnya hasil apa ya, cerita orang tua. Sejarah itu bagus sekali. Nah, cuma mungkin kelemahannya karena kamu kerjakan sendiri, editing, suara,
latar belakang ilustrasi musik itu tidak ada, sehingga sebenarnya itu menjadi sayang sekali sebenarnya. Ya mungkin secara visual ya gambar tadi yang lain bagus, cuman memang gangguannya itu di audio ya, karena ini kan pesan juga sih, karena muatan dari film-film pendek ini kan banyak pesan edukasi apa, jadi yang mungkin perlu diingat oleh pesan-pesan. Mungkin ke depan ini motivasi aja, kalau menempatkan gambar yang lain dalam secara baik. Karena ini menarik juga, apalagi ada muatannya tadi itu berkaitan sejarah, ada nilai-nilai keutamaan di situ yang tersirat sih sebenarnya. Jadi ya apresiasi untuk yang muda-muda bisa buat ini, paling tidak masih motivasi untuk lebih baik lagi. Ya, paling masukan seperti tadi oleh ya itu masalah teknis itu jangan dianggap sepele, biar keutuhan nilai atau pesan yang mau disampaikan itu nyampe. Itu sih sebenarnya. Karena yang ini ya itu sedang kita terganggu, tapi itu bukan hanya dari kita, pasti yang benar juga kita balik. Jadi mungkin gitu ya. Terima kasih. Saya cuma mau nambahin sedikit aja. Sebenarnya itu saya dari pertama sudah ya idenya tuh kayak bagus gitu karena ada apa ini namanya kearifan lokal gitu. Cuman memang mungkin kamu di sekolah waktu pembuatan ini untuk proses editingnya ada yang bantu tidak? Atau ada dari guru enggak mendampingi? Kamu semua kerjakan sendiri? Atau bersama-sama berdua berpikir satu juga sendiri semua, dari riset, dari ide semua sendiri kerjakan sendiri. Mungkin itu saja. Jadi untuk yang pertama juga tadi sebenarnya sama, karena artinya seberapa dalam dia punya video meaningful, kita juga teman-teman harus sering juga lihat referensi bahwa orang itu seperti apa. Kita tidak menjiplak, tapi kan orang bicara dokumenter itu cerita sejarah, aktivitas yang artinya tadi mengisi waktu liburan dengan hal yang positif, itu hal sebenarnya orang cenderung umum dan membosankan sebenarnya artinya. Tapi kewajiban kita yang bercerita secara visual itu untuk mengemas dia menjadi menarik. Nah, jadi teman-teman itu bisa cari referensi sehingga waktu nyusun cerita yang itu panjang sekali ceritanya tadi. Nah, maksudnya nyusun cerita panjang itu ambil satu kan cerita tentang kabar itu bagus. Maksudnya kan ini cerita banyak tuh dari dinas, dari perdagangan. Tapi cari satu yang artinya yang kamu kuasai sekali. Barangnya ada, kalau bisa pengrajinnya ada, jadi itu digali di situ sehingga di video itu tidak perlu semua masuk. Tapi ada ilustrasi karena ini kan video nih. Kalau tadi contoh cerita di sini menarik menurut saya kasih 10. Dan pada saat dia kembali ke situ saya mendengar 2 kali hal yang sama. Sedangkan saya berharap sih ada dia punya visual cerita tentang kabari atau itu dibuat seperti apa atau asalnya seperti apa, tempatnya, fakta seperti apa. Tapi ternyata hasil itu tidak ada, makanya artinya itu mengurangi sebenarnya, mengurangi ceritanya. Nah, sedangkan kan memang visual itu kita butuh melihat, kayak tadi dia ngecat, memang tadi detail pekerjaannya itu butuh lebih menariknya itu cara dia ngecat, garis-garisnya kan tadi itu cuma sekedar dokumentasi kalau saya lihat, makanya artinya memang butuh sesuatu menarik sehingga orang mau lihat dan itu menyampaikan banyak pesan. Kalau dari cerita sudah sangat menarik tadi. Kira-kira begitu, mengerjakan hal ini itu sangat butuh referensi. Dari ceritanya bagus, tapi kalau disajikan kurang menarik, orang mungkin dengar setengah orang skip. Nah, sehingga mungkin pesan-pesan yang baik yang di belakang itu tidak sampai. Sama seperti yang pertama, kegiatan bagus bahwa si Sarin itu
sangat pandai mural harus dipertontonkan tekniknya mural itu, bukan hanya after before-nya saja, tapi tekniknya dia, sehingga mungkin dia bercerita tentang kegiatan dia yang positif, sehingga bos ini cuma pendalamannya saja yang kurang dalam aja. Nah itu yang mungkin teknik-teknik itu menyampaikan sehingga yang dokumenter yang artinya apa yang mau diceritakan itu nyampe. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan nanti itu apa dokumennya juga akan kita ya. Terima kasih. Ya, boleh. Mari kami minta fokus. Ya, berikut kami panggil beserta dengan nomor panggilan 3 atas nama Dimas Tri Subik asal Ketua SMK Muhammadiyah Dimas, bidang umum film fiksi yang berjudul Kembalinya Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tri Subekti, asal sekolah SMK Muhammadiyah kelas 12 multimedia. Di film saya akan mempresentasikan di mana seorang siswa dia berhari-hari menghabiskan waktunya di dalam kamar semenjak wabah COVID melanda. Awalnya dia merasa senang wabah COVID melanda karena dia merasa tidak perlu repot-repot ke sekolah. Dia menghabiskan banyak waktunya di dalam kamar bermain game, bersantai. Tetapi lama-kelamaan rasa itu hilang karena dia hanya merasa begitu dan akhirnya bosan. Dan dia mengetahui wabah yang tak kunjung hilang, masyarakat juga semakin resah, perekonomian semakin susah. Lalu dia bingung, dia merasa putus asa apa yang harus dia lakukan ke depannya jika terus begitu. Di tengah keputusasaannya itu datang seorang teman dia, dan temannya itu memahami kondisinya atau situasinya si pemeran ini, si tokoh. Dan disitulah temannya ini memberikan motivasi, mendukung dia untuk bangkit, mencari cara bagaimana bisa bangkit di tengah wabah pandemi. Akhirnya si tokoh ini melalui media informasi, media sosial, dia belajar tentang karya seni, dan dia belajar dan dapat menghasilkan sebuah lampu hias, dan itu dapat nilai tambah bagi dirinya. Ide pokok dari film ini adalah COVID tidak membunuh kreativitas bagi orang yang kreatif. Melalui media massa, media informasi, dapat belajar sebanyak-banyaknya dan memanfaatkannya, dan bisa mendapatkan nilai tambah untuk dirinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli 2021, pandemi belum juga memberikan tanda-tanda untuk meninggalkan negeri ini. Detik demi detik, menit demi menit, membuat banyak orang merasa kebingungan akan ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah ini akan berakhir.
membuat banyak golongan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, bingung memikirkan nasib mereka. Kebodohan dan kelaparan terus mengancam negeri ini. Situasi ini membuatku tak bisa berpikir untuk menjadikan sesuatu sebagai sandaran bersemangat. Ingin rasanya kembali di masa di mana kita bisa hidup bebas dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tetapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Sebelumnya itu itu yang di dalam teman-teman semua ya. Iya. Itu nanti juga tetap dibukukan untuk originalitas siapa-siapa yang terlibat sama soundtracknya. Jadi soundtracknya tidak tahu kamu dapat dari mana. Kalau dibuat oleh teman yaitu izin permit dari mereka bahwa ini bisa dipakai untuk ini. Mengerti nggak maksud saya? Jadi kalau misalnya kamu ada 4 orang yang main di dalam, nah nanti 4 orang saya sebagai siapa saya menyatakan bahwa bersedia untuk main ini di video yang dilombakan. Bikin surat pernyataan buat yang main di dalam. Nanti buat Ya, maksudnya paham saya maksudkan. Ya. Terus bagus ini ceritanya, cuma saya sedikit komentar untuk ide cerita yang depannya saja. Tadi siapa sih namanya tadi? Basir. Nah, Basir kan dia duduk di kelas 12. Korelasi antara di depan saja, kalau belakang semua menurut saya tidak ada masalah. Korelasi antara dia stres karena COVID. Di situ sebenarnya di gambar itu cuma terlihat bahwa dia bosan aja sih karena hari-hari mau main game. Tapi korelasi bahwa dia berpikir karena COVID dia terdampak, misalnya mungkin bayar uang sekolah susah, tidak dapat duit jajan, terus dia tidak bisa keluar rumah, kan di situ sudah terlihat dia main game, dia bosan. Nah, korelasi antara itu saja yang memang kurang menjelaskan gambaran bahwa COVID itu berdampak buat Basir. Kalau yang lainnya sudah oke. Kalau dari saya, itu kan judulnya Kembalinya Asa tuh.
agak lebih untuk perbaikan kedepannya gitu. Itu kayak orang ini deh dia kan di belakang itu kan dia jual lampu hias nih. Itu masih kayak kamu belum menunjukkan memang prosesnya dia ada bikin lampu hias, cuma kan bentuknya lampu hiasnya itu kamu kurang menonjol gitu. Harusnya kan bisa jadi spotlightnya gitu, kayak oh dengan lampu hias nih keren nih jadinya, banyak yang pesan. Nah itu lebih bisa kamu lebih perdalam lagi di situ. Itu karena cuma sekedar dia ukir, kayak ukir saja, tau dia ukir itu bahan salonnya itu terus difoto terus orang beli begitu saja, kayak cuman kurang ini aja lah, kurang highlightnya di situ loh harusnya gitu. Karena kan mengembalikan asanya itu kan, oh ini barangnya jadinya bagus, makanya orang banyak pesan, itu saja. Oke, terima kasih. Baik, mari kami berdoa kepada kami untuk peserta yang berikutnya yang mengundiah 02 atas nama Karman atau sekolah SMK DKP Raja Ampat. Film fiksi yang berjudul Novel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak Guru pendamping, saya hormati panitia PLS2S dan teman-teman kebanggaan. Perkenalkan, nama saya Karman, siswa SMK DKP yang Kiki Raja, Wesai, Kabupaten Raja Ampat. Pertama, izinkan saya untuk mempresentasikan film fiksi kami yang berjudul Novel. Selamat menyaksikan. Bisa kasih ini dulu, jelaskan dulu ide ceritanya, proses pembuatannya. Film ini menceritakan seorang remaja perempuan yang bernama Nova yang bertahan dalam kejenuhan dan mampu memberikan arti penting hidupnya sebagai penyandang tunanetra di keluarganya. Hasil lanjutan Nova biasa dijual oleh mamanya di pasar, dan sang kakak akan terus memotivasi adiknya agar tidak menyerah meski keinginannya untuk bersekolah. Keinginannya untuk bersekolah. Maaf, saya ulangi. Film ini menceritakan seorang remaja perempuan yaitu Nova yang bertahan dalam kejenuhan dan mampu memberikan arti penting hidupnya sebagai penyandang tunanetra di keluarganya. Hasil lanjutan Nova biasa dijual oleh mamanya di pasar, dan sang kakak akan terus memotivasi adiknya agar tidak menyerah meski keinginannya untuk bersekolah. Film ini sindiran bagi anak-anak muda yang tidak memiliki keterbatasan fisik namun malas bersekolah, bahkan tidak memiliki keterampilan yang bermanfaat, terutama di masa pandemi seperti sekarang.
Iya mama, buat kakek di mana? Ada di dapur, ada mau rebus kaki. Iya sudah mama, hati-hati. Iya. Kenapa kakak tak pergi sekolah kak? Adik, kan kakak punya jadwal masuk sekolah itu minggu depan karena masuk pandemi. Jadi kakak mau belajar tatap muka juga masih terbatas. Oh begitu kak. Iya adik. Kakak ada bisa minta tolong kak? Bisa adik, bilang saja. Ambil saja pintu nomor yang dimatikan kak. Oh, iya adik. Kak kakak tuh lama sampai. Adik, yang mana kak? Habis dari kandung sekali jadi api menyala, jadi kakak kasih dulu. Adik, kakak taruhkan di meja. Iya kakak. Kakak, kapan saya bisa masuk sekolah lagi? Adik, kan kau punya sekolah itu khusus. Semoga di kampung kita ini dibangunkan sekolah untuk orang-orang seperti adik. Amin. Ya Tuhan, semoga Engkau kabulkan cita-cita adik saya untuk bisa bersekolah kembali. Amin. Terima kasih telah menyaksikan kuliah kami yang berjudul Loken. Selanjutnya, jika ada Bapak Dewan Ibu Juri yang mau bertanya. Ini yang tadi siapa? Nova itu Nova itu memang dia buta. Dia pemeran saja. Pemeran saja. Di sini kan kalau sinopsisnya film ini merupakan sindiran bagi anak-anak muda yang tidak memiliki keterbatasan fisik namun malas bersekolah. Nah, sebenarnya untuk pesan itu korelasi dengan videonya itu kurang terlihat bahwa di Nova itu dia berjuangnya seperti apa, mungkin kakaknya Akan itu berjuangnya seperti apa, mewakili. Cuma selain bahwa dia tunanetra, nilai perjuangannya itu kurang terlihat sebenarnya. Jadi kalau mau sindirnya orang yang di sini tidak berasa, cuma terlihat ya kalau memang dia tunanetra, dia mau sekolah tapi di kampungnya belum ada sekolah buat dia. Jadi kalau berdasarkan sinopsis ini memang agak kurang
kurang klop. Kalau yang lain-lain secara teknis sih oke. Ya mungkin kalau saya tidak terlalu detail berkaitan dengan teknis, cuma tadi pesan-pesan mobil tadi itu mungkin kurang detail sih. Terkait kelas sekolah itu dia mungkin dia lebih khusus lagi, lebih spesifik dan kelihatan sih secara visual. Mungkin itu aja. Karena korelasinya tadi kan, ya itu sama sih. Oke, terima kasih. Terus itu surat pernyataannya juga buat yang pemain-pemain ini jangan lupa. Sama tadi soundtracknya oke, bikin sendiri atau ambil soundtracknya? Musiknya dari apa? Kelas kami yang membuat. Kalau dia buat nanti juga dia buatkan pernyataannya, kebersediaannya untuk musiknya dipakai untuk ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami panggil nomor undian 03 atas nama Ahmad Rianto, asal sekolah SMK Muhammadiyah Salawati, bidang rumah film dokumenter yang berjudul Rumahku Inspirasiku. Nomor undian 03. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto dari SMK Muhammadiyah Salawati, kelas 12 jurusan multimedia. Oke, di sini saya akan mempresentasikan film dokumenter saya yang berjudul Rumahku Inspirasiku. Awal mulanya ada seorang anak yang bernama Ahmad Rianto. Dia adalah seorang anak yang bermalas-malasan, yang setiap harinya hanya bermain HP. Kemudian pada suatu hari dia melihat ibunya yang sedang menyiapkan makan siang di dapur. Kemudian dia membantu ibunya, dan pada hari itu pula terbesit suatu pemikiran membuat sinematik motor. Kemudian dipublikasikan di Instagram dan mendapat apresiasi dari banyak orang. Dan mulai dari situ mulai ada perubahan. Dan semenjak itu pula kehidupan kedepannya dia makin rajin dan makin aktif dengan kreasinya yang cukup sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Rian. Aku sekolah di SMK Muhammadiyah Salawati dan mengambil jurusan teknik multimedia. Aku akan menceritakan pengalamanku di suatu hari ketika kondisi seperti saat ini. Mantap. Mimpi. Ya, semua jam. Ya Bu, ini mau OTW. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kewajiban sholat seorang lelaki adalah di masjid. Namun perlu diingat bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sembari menunggu matahari terbit, saya pun membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berbaris tempat tidur. Kadang suka merasa jenuh, tidak ada kegiatan lain. Semua serba di rumah. Kapan ya hari untuk berimigrasi? Dan inilah kebiasaan yang sering saya lakukan ketika bosan. Ya, ngegame dan sosmedan. Kadang bikin kaget kalau ada notif dari ibu guru. Saya pun mengikuti daring hingga selesai. Sistem pembelajaran kayak gini susah ya, nyantolnya kotak saya. Dah lah. Nggak terasa, waktu menunjukkan waktu dulu dan berangkat ke masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sepulang dari masjid, saya mikir ketimbang cuma duduk-duduk doang, gak ada manfaat, mending buat video motor. Hitung-hitung manasin otak buat ngedit. Lepas syuting dan memindahkan file dari kamera, lalu saya pun melakukan proses editing. Saking fokusnya sampai gak terasa kalau udah masuk waktu asar. Sampainya di rumah, saya pun melanjutkan editing, kemudian skor dan mengunggahnya. Dan ketika melangkah ke dapur, saya melihat ibu yang capek menyiapkan makanan. Kalau kayak gini terus, kasihan ibu, pasti capek karena gak ada yang bantuin. Mungkin ini saatnya aku untuk bantuin ibu. Nak, tadi kamu yang beresin rumah? Iya bu. Tumben banget, sakit apa kamu? Gak sakit bu, cuma lagi pengen bersih-bersih aja tadi ke situ. Duluan dulu sana, sudah dekat maghrib. Siap bu. Pulangnya dari masjid, saya pun mengaji dan tidak sengaja membuka surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Setelah membaca artinya, saya seketika berpikir, maafkan aku ibu, selama ini aku tidak pernah membantu. Karena capek, setelah sholat Isya, saya pun langsung mengganti baju, kemudian tidur. Saya merasa senang banget di hari itu karena video itu yang membuat saya sedikit lebih dikenal, dan di sisi lain juga saya menjadi lebih rajin dan membantu ibu. Bu, saya bantu piring ya.
Filmnya durasinya berapa menit ya? 6 menit 26 detik. Ya, 6 menit. 6 menit 26 detik. 6 menit lebih ya? Ya, 26 detik. Kalau 6 menit lebih, persyaratannya kan 6 menit. Jadi ya maksimal 6 menit itu perlu diperhatikan. Tidak tahu sih nanti dibicarakan apa? Untuk yang saya mau komentari ini cuma membuat sinematik motor. Nanti kita itu ini sinematik motor, mungkin ada motor sinematik. Mungkin dari itu. Tapi terlebih dari itu ceritanya cukup panjang. Secara umum sih idenya baik tapi kurang tajam aja. Ya oke, baik, terima kasih. Yang membuat film fiksi yang berjudul Ingin Pulang. Selamat malam, Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Korwa. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Di sini saya akan menunjukkan hasil karya film pendek fiksi saya dan rekan tim saya yang berjudul Ingin Pulang. Film ini menceritakan tentang Agnes Arlin Kogoya atau Agnes adalah seorang pelukis muda dari Papua. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, dia sudah menghasilkan banyak karya lukisnya yang telah dihasilkan berasal dari pengalaman keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Saat pandemi COVID-19 melandai dunia, Agnes turut merasakan dampaknya. Agnes menerangkan apa yang dirasakannya saat itu, dan dia membuat sebuah lukisan dan dia memberi judul Ingin Pulang. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, selamat menyaksikan. Perkenalkan, namaku Agnes dan aku seorang pelukis.
Inilah awal aku memulai perjalanan sebagai seorang pelukis muda. Agnes, apa pesan yang ingin Anda sampaikan melalui lukisan ini? Baik, pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita manusia dapat hidup berdampingan dengan alam itu sendiri, khususnya orang-orang di Papua, dengan syarat kita harus peduli dengan keadaan alam itu sendiri. Pameran lukisan pertamaku berjalan dengan lancar. Agnes, apa judul daripada lukisan ini? Oke, yang di bagian tengah. Berapa lama Agnes membuat lukisan ini? Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi telah dilontarkan, judulnya Kita dan Alam Papua, dan waktu yang diperlukan sekitar 2 hari. Namun, semua itu hanya berlangsung sementara. Bukan hanya aku yang merasakan dampak dari pandemi. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama dengan ingin pulang. Dia benar, ingin pulang. Aku merasa negeri ini ingin kembali pulang ke saat pandemi ini belum terjadi. Saat dunia masih damai dan aman untuk ditinggali. Yang kepada Dewan Juri yang saya hormati, tadi adalah hasil karya film pendek fiksi dari saya dan rekan tim saya. Dan saya ingin memberi pesan bahwa Indonesia telah merindukan keadaan bangsa yang dulu.
sebelum pandemi COVID melanda dunia ini. Sekian dan terima kasih. Masalah teknis tidak ya, kalau saya bukan orang teknis berkaitan bicara visual, audio, video itu kompleks ya, kalau gabung menjadi satu. Jadi mungkin ya saya tidak apresiasi satu untuk berapa, karena real pesan menceritakan semua ini yang namanya apa, kita cerita ya dalam ekspresi kita. Jadi orang berekspresi menyampaikan semua, ini sebuah media tempat di mana setiap pelaku itu dia sampaikan. Jadi hari ini banyak teman-teman yang lain ya ini kolaborasi antara audio, video dan visual itu menciptakan sebuah energi yang dapat menyentuh setiap jiwa, setiap rasa, karena bismillah rasa itu bermain sehingga dia jadi media yang baik untuk kita. Jadi kalau menurut saya sih, saya apresiasi real baik, bagus, kedepannya harus lebih bagus lagi. Terus berkaitan karena sampaikan teknologis, ya saya bicara karena teknologis. Jadi secara visual di dalam video ini ada gambar, cuman yang saya mau tanya itu kenapa sampai di titik tertentu yang ada mukanya belum jelas itu berdiri pakai baju seragam itu, masih ada baju seragam dengan menggunakan kenakan baju seragam itu masih sempat fokus juga, atau itu saya salah? Tadi dia sempat fokus kalau nggak salah, saya bikin ulatan itu ya, saya tidak tahu jangan sampai mungkin ya ini bisa ada interpretasi. Makanya mau sampaikan aja sih, kalau saya mau sampaikan kalau di situ timbul banyak interpretasi lagi, ada makna lain karena terkesan dengan pakaian seragam ya ini. Ya bang saya di situ. Kalau yang lain secara keseluruhan tidak ada pemain dan karena saya jadi apa yang berbeda, karena kesannya pulang sekolah atau apa atau gimana itu sambil lukis nanti kesan yang lain. Tapi kalau untuk ya sisi yang positif, kalau mau dinilai tidak masalah, cuma takutnya dari orientasi yang lain karena gunakan baju seragam coret-coret ya. Jadi karena apa yang kita buat ini bisa dinilai, diinterpretasikan oleh orang yang lain untuk hal-hal yang salah gitu. Tapi secara keseluruhan keren. Kelengkapannya mantap, ini lengkap, tidak perlu ditanya. Secara keseluruhan baik, cuma mungkin kalau saya untuk ini saja tadi karena sempat suaranya musiknya lebih besar daripada voice overnya, jadi harus didengar baik-baik. Cuma itu saja, lebih kurang baik. Terima kasih. Pada Dewan Juri yang saya hormati, terima kasih atas apresiasinya. Ya baik, terima kasih Mas Allah. SMK dari mana ya? SMK Negeri 2 dari mana? Yaitu berjudul Dilema Pembelajaran Online.
di masa pandemi. Dilema pembelajaran online SMK Negeri 2. Yang ini fiksi dokumenter. Berarti nomor urutnya ini nomor urutnya tadi tidak disiapkan ya untuk kayak mana? berarti tidak usah nomor urut. Sudah ada namanya kan? Ya, nanti kita menyesuaikan nanti bisa setelah nomor yang tadi mungkin nomor berikutnya nanti kita siapkan. Nah, memang pesertanya tidak hadir, artinya nomor urutnya tidak disiapkan. Ya. Baik, saya akan putarkan video. Oke, baik. Selamat siang, anak. Ya, kita jualan dulu cerita terkait dengan isu yang sekarang terjadi, isu penyebab Indonesia COVID-19 ini yang melanda banyak orang yang sudah terinfeksi, sehingga kami dari sekolah menangka kita akan ada mengajar, tetapi tidak tetap muka lagi. Kita akan online. Di online ini yang ada punya HP nanti akan datanya akan sekolah upayakan, yang tidak punya HP nanti diberikan tugas. Ya, ini yang beberapa sampaikan. Silakan Pak Guru yang mengajar, silakan lanjut. Terima kasih. Kita pada hari ini selesai. Kalian berdiri untuk kita pulang. Pikir nanti itu kita belajar di rumah lagi, kalau tadi bikin susah. Sama belajar tapi tidak terlalu kompleks. Karena apa di Sakuma lagi akhirnya itu kalau datang belajar kita belajar nanti kita belajar. Oke, terima kasih. Pakai itu saja, pakai motor. Sore salam. Sore aja tuh. Automatic ya. Yo itu sudah. Jangan, ya. Jangan udah ada main. Nanti ulang. Kita jawab.
ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seluruhnya siap gerak. Baik. Beberapa hal yang perlu disampaikan di pagi hari ini di masa pandemi ini, perlu ingin sampaikan kalian semua yang punya HP, punya data, kita akan ada ulang-ulangan online. Yaitu mungkin yang udah saya sampaikan, jaga kesehatan, jaga kondisi. Ya, ini kita punya pertemuan hari ini selesai dan selamat pagi. Berjalan. Itu nanti bagus ya. Makanya berhubungan saya, hubungan sahabat, sahabatnya. Ya baik, itu adalah penampilan atau film dokumenter yang dibuat oleh peserta atas nama Sau ya, Sau Police. Peserta yang kedua, Mana? Ya, video yang kedua yaitu nanti penilaiannya nanti sekalian saya sampaikan besok, pesertanya tidak hadir. Yang kedua yaitu film pendek, film ya bang. Sorry. Yang pertama itu tadi fiksi. Ini videonya pengirimannya tidak. Yang pertama itu fiksi, yang kedua ini baru dokumenter. Tadi kita lihat videonya baik-baik ya. Yang pertama itu fiksi. Itu atas nama Aprilio Marcelino. Yang kedua ini yang atas nama Saul ya, Saul Fritz. Saul Fritz. Ini fiksi. Videonya saya bisa putar ya, supaya Bapak Ibu dulu bisa melihat. Saya Esau. Pagi ini saya mau berangkat ke sekolah. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Kaimana. Di sekolah saya mengambil jurusan DPIB atau biasanya dikenal dengan Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Di masa pandemi ini, sekolah kami masih tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah dengan menggunakan protokol kesehatan. Selamat pagi, siswa-siswa bahwa dalam hal saat ini pandemi COVID-19 di mana pembelajaran banyak berbasis online dan sesuai aturan dalam level PPKM level 4 itu belajar dengan terbatas. Nah ini tentunya terbatas ini maksudnya ya di dalam ini dibatasi jumlah siswa yang ada di dalam kelas, lab maupun bengkel. Nah ini kita maksimal 15 atau maksimal 15 lab ya, menjaga jarak,
mau dia tetap mencuci tangan pakai sabun, ada air mengalir, dia pakai masker. Nah tentunya inilah plus minusnya belajar online maupun tatap muka. Jadi ya harapan yang saya harus berikan langsung saja bagaimana tentunya harapannya ini supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa mengeksplor kita punya kemampuan siswa-siswi dan guru-guru yang kemampuan dalam bidang di bidangnya masing-masing. IT di bidangnya perbendaharaan, di bidangnya seni kita bisa belajar normal kembali, ya. Dan untuk kami sekolah kita bukan pelajarannya terbatas karena secara tidak langsung kita produksi kalau kita belajar online itu agak susah. Kenapa susah? Kayak seorang itu berarti kalau kita belajar online kita harus jelas membuat itu agak susah. Selalu harus bertanya. Sekolah itu setidaknya produk itu harus tetap buka. Dan produk ini memang agak setengah mati karena kita terbagi harus dibagi berapa dalam satu ruangan kita bagi. Harapan saya untuk pandemi ini cepat berakhir karena khususnya ketika guru mengajar agak susah dan siswa-siswa kami yang secara tidak langsung kasih mereka menerima itu terbatas. Dari saat juga bisa jadi 30 menit dan 20 menit ya. Oke, terima kasih. Dampak yang terjadi dalam proses belajar mengajar pun kesungkan bagaimana itu sangat banyak. Yang pertama, yang awalnya kami di sini belajarnya itu 8 jam dalam sehari, maka sekarang itu jadi dikurangi. Kelas 10 4 jam, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 juga selama 4 jam. Jadi di sini kami pakai shift-shiftan. Yang kelas 10 masuknya pagi, kelas 11 masuknya siang, dan kelas 12 masuknya sore. Nah, siswa yang belajar di sini sebelum masuk ke dalam ruang kelas atau sebelum masuk ke dalam lingkungan sekolah itu mereka diwajibkan menggunakan masker dan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah ini harapan saya, semoga pandemi cepat berlalu agar proses belajar mengajar yang terjadi di SMK Negeri 2 Kaimanan ini kembali normal lagi. Kami sebagai guru itu sangat mengharapkan pembelajaran normal karena kalau seperti ini kasihan siswanya, banyak yang tadinya itu mereka semangat belajar tiba-tiba jadi down, jadi malas gitu karena satu hari masuk, satu hari tidak. Makanya jadi dari penghasilan penghasilan dari tahun kemarin sampai tahun ini mungkin meningkatkan ya dari pendidikan sudah pada COVID-19 juga hasilnya pemahaman pada pendidikan ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tidak artinya mau yang tidak mau anak yang mampu biasanya mau anak satu dan lain sebagainya mungkin sedikit menjelaskan dari saya tentang perkembangan COVID sekarang ya. Jadi mungkin harapan dari kami mau menitipkan pesan untuk pemerintah daerah, kabupaten, pelayanan, penerbangan, pertanian, dan wajibnya yang kabupaten Kaimanan ini pada tahun kemarin berdasarkan dan kita akan lanjut lagi besok kita ngomong ini lukis. Jadi untuk saat ini kita sampai di sini dulu. Bapak Ibu Dewan Juri bisa istirahat, kita menilai dulu, dan hasilnya mungkin besok kalau bisa Bapak Ibu Dewan Juri bisa sampaikan pengumuman kita. Terima kasih atas